Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang teori sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya, dan sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. Novel Rubiah karya Donasang menceritakan tentang kehidupan seorang anak perempuan bernama Rubiah. Hidupnya tidak seberuntung teman-temannya. Ia terpaksa hidup sebagai orang dewasa sebelum waktunya, dan semua itu menjadi alasan mengapa ia membenci ayahnya. Hingga suatu ketika ayahnya yang temperamental itu pergi untuk selama-lamanya. Kepergian sang ayah menyadarkan Rubiah bahwa hiduplah yang memilihkan jalan untuknya. Kehidupan Rubiah dan ibu serta kedua adiknya berubah. Rubiah sadar ternyata selama ini ia tidak pernah benar-benar membenci ayahnya. Melalui kondisi tokoh utama, yaitu Rubiah, pengarang ingin mengetengahkan penderitaan yang dirasakan seorang anak remaja akibat hidup yang tak seberuntung anak-anak lainnya agar menyadarkan pembaca tentang arti bersyukur. Pemilihan novel Rubiah sebagai objek karena ingin mengkaji dan menganalisis novel dengan pendekatan sosiologi sastra yang berkenaan dengan keadaan sosial tokoh utama dalam novel, serta status sosial yang ada dalam novel tersebut. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang ini dia meliputi latar belakang sosial, status sosial pengarang, dan ideologi pengarang dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Latar sosial pengarang. Latar sosial pengarang merupakan kondisi sosial budaya tempat pengarang dilahirkan, tinggal, dan berkarya, yang mana latar sosial tersebut memiliki hubungan dengan karya sastra yang dihasilkannya. Dalam novel Rubiah dan Donasang sebagai seorang penulis yang berasal dari Minangkabau menggambarkan salah satu adat masyarakat Minangkabau, yaitu perjodohan. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan halaman 113. Selanjutnya, status sosial pengarang, yaitu kedudukan pengarang dalam kelompok masyarakatnya. Donasang secara askribal statusnya berasal dari keluarga yang sederhana. Kesehariannya diisi dengan berdagang beras dan berinsit katengan. Akan tetapi, dengan berbagai pelajaran hidup yang didapatnya, Ashifet statusnya membawanya menjadi seorang penulis yang sudah berhasil menerbitkan 3 novel. Berdasarkan status sosialnya, ia juga diekspresikan pada tokoh utama, yaitu Rubiah yang sama-sama menjalani hidup yang tidak lazim jika dibandingkan dengan gadis seusianya. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan halaman 7. Ideologi pengarang. Donasang memiliki pandangan bahwa hidup adalah pilihan. Hidup tidak pernah menempatkan kita pada suatu kepastian. Ideologinya ini ia ekspresikan pada nasib tokoh utama, Rubiah, yang dihadapkan oleh pilihan-pilihan dalam hidup, terutama saat ayahnya meninggal dunia yang mengharuskannya pindah ke panti asuhan untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dalam kutipan halaman 128. Selanjutnya, sosiologi karya. Di dalam sosiologi karya ini terdapat isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri yang berkaitan dengan masalah sosial. Secara garis besar, novel Rubiah karya Donasang berisikan hal-hal tersirat mengenai masalah sosial yang mencakup masalah kemiskinan, masalah kekerasan, kesenjangan sosial, dan disorganisasi keluarga. Permasalahan itu ia tuangkan melalui tokoh utama, yaitu Rubiah serta keluarganya. Dalam kutipan halaman 10 menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang dialami oleh keluarga Rubiah. Untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, mereka harus menunggu uang santunan yang seharusnya untuk keperluan sekolah. Selanjutnya, masalah kekerasan. Di dalam kutipan halaman 6, kutipan itu menggambarkan adanya masalah kekerasan yang dialami tokoh Rubiah oleh ayahnya yang temperamental. Kekerasan tersebut sering dilontarkan ayahnya kepada anak-anaknya yang melakukan kesalahan, walau sekecil apapun. Begitulah cara ayahnya dalam mendidik anak. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dialami oleh tokoh Rubiah dan anak-anak panti asuhan. Kesenjangan dirasakan saat beberapa kali diadakan pesta ulang tahun seorang anak oleh orang tuanya di panti tersebut. Hal ini dibuktikan dalam kutipan halaman 198. Disorganisasi keluarga.
Disorganisasi keluarga dalam novel Rubiah terjadi antara Rubiah dengan sang ayah. Rubiah mengaku memiliki cukup alasan untuk membenci ayahnya. Ayahnya yang menganut paham yang kolot, ayahnya yang temperamental, dan ayahnya yang tidak mau mencari nafkah. Hal itu dapat dibuktikan dalam kutipan halaman 6, 14, dan 15. Karena hal-hal tersebut, hubungan Rubiah dengan ayahnya menjadi renggang. Kepatuhan kepada ayahnya hanya semata-mata karena rasa takut, bukan karena rasa kasih sayang antara anak dan ayahnya. Selanjutnya, sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. Novel Rubiah menggambarkan perubahan kehidupan seorang anak remaja sebelum dan sesudah sang ayah meninggal. Perubahan kehidupan sosial tokoh menyebabkan perubahan pemikiran tentang kebenciannya selama ini terhadap sang ayah, menjadikannya sadar bahwa ternyata selama ini ia tidak pernah benar-benar membenci ayahnya. Novel ini merupakan sebuah motivasi hidup yang disampaikan melalui peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita. Setiap peristiwa dalam cerita berhubungan dengan realitas sosial yang sering terjadi dalam kehidupan. Hal tersebut secara tidak langsung juga membawa perubahan ataupun pemikiran bagi para pembacanya. Dalam kutipan halaman 154, merupakan dampak sosial yang akan terjadi apabila tokoh Rubiah tidak menuruti nasihat ibunya untuk tinggal di panti asuhan. Mungkin ia tidak akan bisa melanjutkan pendidikannya jika tetap berdiam diri meratapi nasib di dusun Baringin, tempat tinggalnya dahulu. Gambaran tersebut juga memberi dampak positif bagi para pembaca untuk tidak terpaku pada suatu masalah, karena akan ada hikmah dari setiap permasalahan hidup. Pada halaman 171 terdapat kutipan yang menggambarkan perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi dalam hidup Rubiah. Pengarang ingin menyampaikan kepada pembacanya bahwa tidak semua kepedihan dan akan berakhir dengan kehancuran, karena apa yang kita bayangkan belum tentu terjadi. Seperti halnya Rubiah, ia justru mempunyai kehidupan sosial yang lebih baik di panti tersebut. Nah, kesimpulannya adalah penggunaan pendekatan sosiologi sastra pada novel Rubiah karya Donasang bertujuan untuk mengungkap hubungan antar sastrawan, sastra dan masyarakat yang dikaji melalui sosiologi pengarang, isi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Sosiologi pengarang meliputi latar sosial pengarang, status sosial pengarang, dan ideologi pengarang yang berkaitan dengan proses produksi karya sastra. Karya sastra meliputi isi, tujuan, serta hal-hal tersirat dalam karya tersebut yang berkaitan dengan masalah sosial. Sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra meliputi hubungan antar karya sastra dengan pembaca. Setelah melakukan analisis menggunakan pendekatan sosiologi sastra, dapat disimpulkan bahwa novel Rubiah sebagai salah satu karya sastra memiliki keterkaitan dengan sosiologi pengarangnya. Masalah-masalah sosial membuktikan bahwa apa yang tergambar dalam karya sastra memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di masyarakat, namun tidak semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan melalui proses kreatif, sehingga menjadikan karya sastra sebagai sarana pengetahuan yang khas serta cara yang unik untuk membayangkan pemahaman situasi di kehidupan manusia.